Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Panokram, mahasiswa Fakultas Bahasa dan Sastra, jurusan Sastra Indonesia. Saya ingin presentasikan hasil tugas saya tentang ganja dan kasus Fidelis Ari untuk pengajuan tugas akhir semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang dibimbing oleh Ibu Cutdin Safina. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan materi yang sudah saya buat tentang narkoba, khususnya ganja dan kasus Fidelis Ari. Saat ini, bahaya dan dampak narkoba atau narkotika dan obat-obatan pada kehidupan dan kesehatan pecandu dan keluarganya semakin meresahkan. Bagai dua sisi mata uang, narkoba menjadi zat yang bisa memberikan manfaat dan juga merusak kesehatan. Seperti yang sudah diketahui, ada beberapa jenis obat-obatan yang termasuk dalam jenis narkoba yang digunakan untuk proses penyembuhan karena efeknya yang bisa menenangkan. Namun, jika dipakai dalam dosis yang berlebih, bisa menyebabkan kecanduan. Penyalahgunaan ini mulanya karena si pemakai merasakan efek yang menyenangkan. Dari sinilah muncul keinginan untuk terus menggunakan agar bisa mendapatkan ketenangan yang bersifat halusinasi. Meski dampak narkoba sudah diketahui oleh banyak orang, tetap saja tidak mengurangi jumlah pemakainya. Bahaya narkoba hingga menjadi kecanduan tersebut memang bisa disembuhkan, namun akan lebih baik jika berhenti menggunakannya sesegera mungkin atau tidak memakainya sama sekali. Narkotika adalah zat obat baik yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi-sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Sementara, menurut UU Narkotika Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi. Menurutnya, kesadaran serta menyebabkan kecanduan. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakainya berlebihan. Kemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan. Penyalahgunaannya bisa terkena sanksi hukum. Dalam kasus ini, khususnya ganja yang dikategorikan sebagai jenis narkotika golongan 1, walaupun pada saat ini pemakaian ganja terbukti tidak menyebabkan satupun kasus kematian kepada pemakainya, dan justru kini ganja dimanfaatkan sebagai obat medis yang penggunaannya dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Ganja atau marijuana adalah psikotropika mengandung tetrahidrokannabinol dan cannabidiol yang membuat pemakainya mengalami euforia. Ganja biasanya dibuat menjadi rokok untuk dihisap supaya efek dari zatnya bereaksi. Tanaman semusim ini tingginya dapat mencapai 2 meter. Berdaun menjari dengan bunga jantan dan Tanaman semusim ini tingginya dapat mencapai 2 meter. Berdaun menjari dengan bunga jantan dan betina ada di tanaman berbeda, berumah 2. Bunganya kecil-kecil dalam dompolan di ujung ranting. Ganja hanya tumbuh di pegunungan tropis dengan ketinggian di atas 1000 meter di atas permukaan laut. Pada pembahasan kali ini, saya ingin membahas mengenai kasus Fidelis Ari yang menanam ganja di rumahnya demi pengobatan sang istri yang menderita sakit singomelia, yaitu pembentukan kista berisi cairan dalam sumsum tulang belakang yang menyebabkan rasa sakit progresif, kelemahan dan kekakuan di lengan, kaki, punggung, dan bahu. Fidelis Ari menggunakan ganja sebagai bagian dari pengobatan istrinya. Namun setelah ia ditangkap atas kepemilikan ganja, dan otomatis istrinya tidak mendapat pengobatan lagi. Dan tidak lama kemudian istrinya meninggal, dan inilah menjadi kontroversi mengenai manfaat ganja pada pengobatan medis yang seharusnya dikaji lagi. Lanjut pada pembahasan berikutnya, saya ingin membahas tentang kontroversi ganja.
Bagi sebagian negara, ada yang menggolongkan tanaman ini selaku narkotika. Walaupun tidak teruji kalau pemakaiannya jadi kecanduan, berbeda dengan obat-obatan terlarang tipe lain yang memakai bahan-bahan sintetis ataupun semi-sintetis yang mengganggu sel-sel otak. Di antara pengguna ganja, bermacam-macam dampak yang dihasilkan. Paling utama, euforia atau rasa senang sesaat. Walaupun akibat pemakaian ganja untuk kesehatan masih memerlukan riset lebih lanjut, namun kandungan tetrahidrokannabinol pada ganja yang terus menjadi bertambah dari tahun ke tahun pantas dicermati. Kandungan tetrahidrokannabinol pada daun ganja dahulu berkisar antara 1% hingga 4%. Di saat ini, kadarnya dapat menggapai 7%. Terus menjadi meningkatnya kandungan tetrahidrokannabinol bisa menimbulkan seorang terus menjadi gampang ketergantungan terhadap ganja. Dampak negatif secara universal merupakan pengguna menjadi malas serta otak lamban atau lemah dalam berpikir. Tetapi perihal ini masih jadi polemik sebab tidak seluruhnya disepakati oleh sebagian kelompok tertentu yang menunjang ganja buat kedokteran serta ganja buat tamasya. Tidak hanya diklaim selaku pereda rasa sakit serta penyembuhan buat penyakit tertentu tercantum kanker, banyak pula pihak yang melaporkan terdapatnya lonjakan kreativitas dalam berpikir dan dalam berkarya, paling utama pada para seniman, semacam pelukis serta musisi. Lonjakan kreativitas pula dipengaruhi oleh tipe ganja yang digunakan. Dampak yang dihasilkan pula bermacam-macam terhadap tiap orang. Terdapat yang merasakan dampak yang membuat mereka jadi malas, sedangkan terdapat kelompok yang jadi aktif, paling utama dalam berpikir kreatif, bukan aktif secara raga, semacam dampak yang dihasilkan metamfetamin. Itu seluruhnya bergantung kandungan tetrahidrokannabinol yang tercantum dalam ganja. Terus menjadi besar kandungan tetrahidrokannabinol dalam ganja hingga terus menjadi besar pergantian otak yang terjalin serta risiko kecanduan juga terus menjadi bertambah. Ganja tidak teruji selaku pemicu kematian disebabkan zat yang tercantum dalam ganja. Apalagi pada masa kemudian dikira selaku tumbuhan luar biasa yang nyaris seluruh faktor yang terdapat padanya bisa dimanfaatkan buat bermacam keperluan. Tetapi akibat pemakaian ganja dengan kandungan tetrahidrokannabinol yang besar menyebabkan tekanan darah rendah serta hilangnya ingatan jangka pendek, percepatan detak jantung, berkurangnya keahlian motorik, serta dampak samping lain yang membatasi kinerja badan dalam banyak aktivitas. Bila ini terjalin dalam keadaan serta suasana area yang dapat membahayakan, semacam mengendarai kendaraan yang memerlukan konsentrasi, hingga musibah hendak terjalin sehingga menyebabkan kesempatan yang besar terbentuknya kematian. Pemakaian yang nyaman merupakan memperhitungkan batasan normal zat psikoaktif yang hingga di atas kesanggupan badan menerima zat tersebut, serta tidak melaksanakan kegiatan yang membahayakan jiwa disebabkan dampak memabukan ganja yang melebihi mabuk alkohol ataupun narkoba yang lain jika kandungan tetrahidrokannabinol sangat besar buat dialami oleh badan orang penggunanya. Dalam riset ilmiah dengan tata cara tinjauan sistematis yang menyamakan daya guna ganja selaku anti muntah, didapatkan hasil ganja memanglah efisien selaku antiemetik dibandingkan prokiloperazin
metocloparamid, clopramazine, tertiperazine, haloperidol, domperidone, ataupun alisquid. Tetapi penggunaannya sangat dibatasi dosisnya, sebab beberapa penderita menghadapi indikasi dampak psikotropika dari ganja yang sangat beresiko, semacam pusing, tekanan mental, halusinasi, paranoia, serta pula arterial hypotension. Yang kedua, manfaat dan penyalahgunaan ganja. Tanaman ganja sudah diketahui manusia sudah dari lama serta digunakan selaku bahan tekstil, sebab serat yang dihasilkannya kokoh. Biji ganja pula digunakan selaku sumber minyak. Tetapi ganja pula diketahui selaku sumber narkotika, serta khasiat ini lebih bernilai ekonomi, sebab dominan pemanfaatannya buat perihal yang bertabiat rekreasional. Di beberapa negeri, penamaan serta kepemilikan ganja seluruhnya dilarang. Di sebagian negeri lain, penanaman ganja diperbolehkan buat kepentingan kedokteran serta tamasya dengan ketentuan serta syarat yang berlaku di negeri ataupun daerah tersebut. Saat sebelum terdapat larangan ketat terhadap penanaman serta kepemilikan dan pemakaian ganja pada tahun 1976, di Aceh, daun ganja jadi komponen sayur yang universal disajikan. Untuk penggunanya, daun ganja kering dibakar serta dihisap semacam rokok, serta dapat pula dihisap dengan perlengkapan spesial yang disebut bong. Di Indonesia, ganja digolongkan narkotika golongan 1 bagi perundang-undangan yang berlaku semenjak tahun 1976, bersumber pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976. Di kala ini, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dijadikan pedoman hukum yang masih berlaku hingga saat ini. Bersamaan pertumbuhan dunia globalisasi, Indonesia pula hendak menjajaki pertumbuhan era buat melegalkan pemakaian ganja buat kepentingan kedokteran pada awal mulanya. Setelah itu, kebutuhan buat khasiat rekreasional pada akhirnya. Indonesia hendak melegalkan ganja bila bangsanya telah siap, semacam kesiapan bangsa di negara-negara yang sudah melegalkannya. Jika belum terpenuhi kesiapannya, hingga tatanan kehidupan hendak terus menjadi kacau, perihal inilah yang ditakutkan oleh kelompok ataupun kalangan yang kehidupannya dalam status nyaman, aman, serta tentram hidupnya. Legalitas alkohol di Indonesia saja masih merangsang keributan, walaupun miras telah sah di Indonesia. Sebagian kelompok dari orang pengguna ganja sangat menunjang dilegalkannya ganja. Itu seluruh sebab termotivasi dari kabar sudah dilegalkannya ganja di negara-negara semacam Kanada serta sebagian negeri bagian di Amerika Serikat. Tetapi mereka cuma berpikir biar kebutuhan rekreasional terpenuhi dengan gampang, serta mereka tidak memikirkan dampaknya bila ganja dengan gampang dipunyai semacam legalnya tembakau di Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti penyalahgunaan berarti melakukan tindak sesuatu tidak sebagaimana mestinya. Dalam pembahasan kali ini, peneliti ingin membahas tentang mengapa masih maraknya penyalahgunaan ganja di Indonesia jika tidak ada regulasi undang-undang narkotika. Pada masyarakat daerah, opium, kokain, dan ganja dipakai sebagai obat herbal. Pada masyarakat Aceh, ganja digunakan sebagai bumbu penyedap dalam masakan. Tanaman ganja selama ini dekat dengan isu negatif. Tetapi memang jika kita hanya memanfaatkan ganja dari efek memabukkannya, maka efeknya memang akan mempengaruhi kinerja paru-paru dan hasilnya tidak maksimal. Ganja menghasilkan flek lebih banyak ketimbang rokok tembakau. Maka dari itu banyak negara-negara di dunia
berlomba-lomba memanfaatkan ganja agar dapat memaksimalkan potensi manfaatnya tanpa melakukan penyalahgunaannya saja. Ganja juga mempunyai sifat fat soluble atau bisa dibilang mudah larut dalam lemak, dan itu membuat ganja lebih mudah diolah dengan konsep edible atau dimakan, karena tubuh tetap dapat menyerap senyawa yang terkandung dalam ganja tanpa harus membakarnya atau menghisapnya. Selain itu, menerapkan penggunaan ganja dengan cara edible juga akan menghasilkan efek yang lebih maksimal, berbeda dengan cara dibakar atau merokok ganja. Meskipun dengan cara dibakar, efek yang dihasilkan akan lebih cepat, sekitar 10-15 menit setelah digunakan. Namun banyak senyawa ganja yang terbuang sia-sia dengan cara itu. Sedangkan mengkonsumsi dengan cara edible atau dimakan, senyawa ganja akan diproses oleh sistem pencernaan. Kemudian senyawa ganja akan masuk ke aliran darah melalui usus dan lambung, lalu ke hati, dan setelah itu dipompa ke jantung untuk dipompa lagi ke sirkulasi tubuh. Dengan proses yang panjang inilah mengapa efek yang dilakukan dengan cara edible atau dimakan akan lebih bertahan lama dibandingkan dengan cara dibakar. Maka, selagi negara Indonesia tidak merubah undang-undang, maka peraturan negara ini yang justru membuat penyalahgunaan dan menutup literasi tentang tanaman ganja tersebut. Tetapi, apakah Indonesia dapat melakukan pengelolaan? Jawabannya tentu bisa, jika pemerintah dapat melihat ada yang lebih penting dikelola dibanding korupsi uang negara. Yang ketiga, mengenai kasus Fidelis Ari. Kisah hidup Fidelis Ari Sudarwoto begitu menyentuh hati. Fidelis kini mendekam di BUI karena kasus kepemilikan 39 pohon ganja yang dia tanam di halaman rumahnya. Kasus ini bukan cerita ganja belaka. Ada kisah tangguh suami, istri Yeni Riawati, yang menderita sakit hingga akhirnya meninggal dunia, dan anak-anak mereka yang kini terlantar. Di balik kisah Fidelis yang haru biru, ternyata juga memunculkan isu lama, legalisasi ganja. Benarkah ganja bisa digunakan untuk penyembuhan penyakit termasuk Shringomelia? Khasiat ganja sebagai pengobatan penyakit mematikan sudah kami dokumentasikan sejak 2010, ujar Ketua Lingkar Ganja Nusantara, Dira Narayana, dalam diskusi di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Minggu 2 April lalu. Menurut Dira, ganja terbukti mujarab dipakai untuk meringankan sakit Shringomelia, penyakit yang menyerang tulang belakang. Selain penyakit Shringomelia, LGN menyebut ganja sempat dipakai untuk diabetes, hepatitis, stroke, epilepsi, dan sebagainya. LGN pun berharap pemerintah segera melakukan riset soal manfaat ganja untuk dunia medis. LGN berharap pengetahuan khasiat ganja medis menyebar dan pada akhirnya dapat memberi keteguhan pada pemerintah untuk memulai riset ganja medis pertama di Indonesia, katanya. Ketua terpilih Ikatan Dokter Indonesia, Daeng Muhammad Fakih, memberikan pandangan berbeda soal ganja dan Shringomelia ini. Menurut Daeng, Shringomelia terjadi karena adanya benjolan berbentuk kista. Kista itu di dalamnya berisi cairan. Benjolan itu yang kemudian menekan saraf dan menekan tulang. Tak cuma menekan, benjolan itu bahkan bisa merusak, bukan cuma menekan. Itu yang kadang-kadang menimbulkan rasa sakit, rasa nyeri atau sakit, ujar Daeng Muhammad Fakih. Dalam kasus ini, apakah ganja yang dikonsumsi bisa menghilangkan penyakit Shringomelia? Kita tidak tahu. Yang dipakai kasus istrinya Fidelis itu menyembuhkan atau hanya menghilangkan rasa sakit. Penelitian secara spesifik ganja terhadap Shringomelia belum ada, belum pernah kita tahu, ujarnya. Untuk bisa menyebutkan, ya harus diangkat kistanya. Menyembuhkan, ya harus diangkat kistanya, ujar Daeng. Ganja memang unik. Tanaman memiliki nama
Latin Cannabis sativa ini dikenal sebagai obat psikotropika karena adanya kandungan tanaman yang memiliki nama Latin Cannabis sativa ini dikenal sebagai obat psikotropika karena adanya kandungan zat tetrahidrokannabinol (TBC tetrahidrokannabinol). Namun, ganja belum bisa dipakai sebagai standar dalam dunia medis. Hasil penelitiannya ada manfaat medis. Misalnya untuk hal-hal yang berkaitan dengan gangguan saraf, penyakit epilepsi, Alzheimer, dan lain-lain. Ganja itu katanya punya peran untuk mengatasi gangguan kecemasan, lalu juga untuk mengobati nyeri yang hebat karena pneumatik, nyeri hebat karena kanker. Tapi, ada tetapinya, kata Daeng. Menurut Daeng, Ikatan Dokter Amerika Serikat memberikan 3 catatan penting soal hasil penelitian ganja itu. 3 catatan penting itu, yang pertama, hasil penelitian itu masih harus ditingkatkan level keilmiahannya. Jadi, artinya masih perlu didiskusikan dan dikaji lagi tingkat keilmiahan penelitian soal ganja itu. Jadi, rekomendasi Ikatan Dokter Amerika itu harus dikaji lagi, dilanjutkan supaya tingkat keilmiahannya benar-benar bisa diterima. Catatan penting kedua, menurut Daeng, masih harus dipertimbangkan efek samping penggunaan kanabis untuk keperluan medis. Ada beberapa efek samping dalam penggunaan ganja sebagai keperluan medis seperti halusinasi, gangguan kepribadian, gangguan pernafasan, gangguan pembuluh darah dan jantung. Efek samping dalam waktu singkat adalah gangguan pernafasan, gangguan pembuluh darah, dan jatuh. Dalam jangka menengah itu misalnya gangguan kepribadian, gangguan halusinasi, gangguan sedasi, dan tingkat kesadaran menurun. Dalam jangka panjang mempengaruhi organ otak dengan liver dan lain. Catatan penting ketiga adalah adanya penyalahgunaan yang juga harus dipertimbangkan. Jadi meski ada penelitian yang menyatakan ganja memiliki manfaat untuk medis, Amerika Serikat hingga saat ini masih melarang ganja digunakan sebagai standar pengobatan. Federal di AS tidak membolehkan pemakaian ganja untuk medis. Di Indonesia juga tidak boleh karena memang di Indonesia belum ada penelitian soal ganja ini. Daeng juga tidak sepakat jika karena kasus Fidelis Ari pembahasan soal legalisasi dikuatkan lagi. Menurutnya, obat dalam kasus ini bukan ganja, tetapi justru pemerataan layanan kesehatan hingga ke pelosok negeri. IDI berpendapat kasus yang menimpa Fidelis Ari harus dilihat secara objektif. Kasus ini menjadi bukti tidak meratanya pelayanan medis yang baik di tanah air. Di Sanggau, Kalimantan Barat, layanan medis tidak lengkap. Seperti layaknya yang ada di Pulau Jawa. Persoalannya bukan pada ganja, persoalannya belum ratanya pelayanan medis. Jangan ditarik ke ganjanya dulu. Persoalan ini muncul karena di sana, Sanggau, tidak ada rumah sakit yang bisa menangani dan dokternya tidak tersedia. Jadi, sebetulnya ini masalah distribusi pelayanan medis yang tidak merata. Seandainya rumah sakit mampu dan dokter ahlinya ada, bisa mungkin dapat dikerjakan. Ini persoalan akses pelayanan kesehatan. Kedua, apakah benar ganja bisa mengobati sringomilia atau penyakit lain? Ini harus dipertimbangkan sehingga tidak muncul spekulasi legalitas ganja seperti itu. Selanjutnya, saya akan membuat kesimpulan tentang pembahasan saya ini. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dibahas di atas, dapat disimpulkan bahwa narkotika adalah barang berbahaya bagi para penggunanya jika tidak ditinjau dan diedukasi dengan baik tentang tata cara penggunaannya agar menjadi pembenar-gunaan dalam pemakaiannya. Termasuk ganja, meskipun masih banyak kontroversi mengenai manfaat ganja ini dari segi medis,
Namun untuk kelanjutannya masih perlu diteliti lagi kegunaannya secara ilmiah agar tidak ada penyalahgunaan lagi ke depannya. Dan diharapkan dari kasus yang terjadi pada saudara Fidelis Ari, semoga tidak ada lagi kasus serupa mengenai pemanfaatan ganja demi pengobatan sang istri tercinta. Semoga pemerintah berani mengambil langkah yang tepat untuk melakukan riset ilmiah pada manfaat ganja, tidak hanya menindak para pelaku penyalahgunaannya saja. Dan ini semua demi kebaikan bangsa Indonesia. Dan saran dari saya, diharapkan dengan adanya penelitian ini, masyarakat lebih teredukasi mengenai manfaat dan penyalahgunaan narkotika, khususnya ganja. Semoga pemerintah dapat melakukan riset ilmiah tentang pembenargunaan ganja, tidak hanya penyalahgunaannya saja. Akhir kalimat, saya ucapkan terima kasih atas presentasi saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.